Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Ahmad, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi pada kondisi koma dan syok. Yang pertama yaitu ada gejala dan tanda umum koma dan syok. Pada gejala koma, pasien akan mengalami hilang kesadaran, terlihat mata tertutup, tidak dapat berbicara, dan tidak ada pergerakan sebagai respon terhadap rangsangan. Kemudian gejala pada syok dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, syok hipovolemik. Gejala syok hipovolemik disebabkan oleh pendarahan serta pendarahan sama, meski ada sedikit perbedaan dalam kecepatan timbulnya syok. Manifestasi dari syok ini yaitu hipotensi, pucat, berkeringat dingin, sianosis, kencing berkurang, gangguan kesadaran, hingga sesak nafas. Yang kedua, syok kardiogenik. Syok kardiogenik disebabkan oleh penurunan curah jantung yang mengakibatkan hipoksia jaringan. Untuk manifestasi klinis ditemukan adanya tanda-tanda kehilangan kesadaran secara tiba-tiba, kemudian sianosis akibat dari aliran perifer berhenti dan dingin. Yang ketiga yaitu syok obstruktif ekstrakardiak. Syok ini merupakan ketidakmampuan ventrikel untuk mengisi selama diastol, sehingga secara nyata dapat menurunkan strok volume dan berakhirnya pada curah jantung. Penyebab syok ini juga bisa karena emboli paru masif. Yang keempat, syok distributif, bentuk syok septik, syok neurogenik, syok anafilaktik yang menyebabkan penurunan tajam pada resistensi vaskular perifer. Patogenesis, syok septik merupakan gangguan kedua sistem vaskular perifer dan jantung. Selanjutnya, etiologi koma dan syok. Pada koma terdiri dari gangguan sirkulasi darah di otak, yang kedua infeksi, yang ketiga gangguan metabolisme, yang keempat neoplasma, yang kelima trauma kepala, yang keenam epilepsi, yang ketujuh intoksikasi, yang kedelapan gangguan elektrolit dan endokrin. Selanjutnya yaitu etiologi syok. Yang pertama, syok hipovolemik. Terjadinya gangguan sistem sirkulasi akibat dari volume darah dalam pembuluh darah yang berkurang. Hal ini terjadi akibat pendarahan yang masif atau kehilangan plasma darah. Pendarahan dan kehilangan cairan banyak akibat sekunder dari muntah, diare, luka bakar, atau dehidrasi. Yang kedua, syok kardiogenik. Komplikasi mekanik akibat infark miokard akut dapat menyebabkan terjadinya syok. Di antara komplikasi tersebut yaitu ruptur septa vertikal atau disfungsi otot papilaris dan ruptur miokard yang keseluruhan dapat mengakibatkan timbulnya syok kardiogenik. Hal lain yang dapat menyebabkan syok ini yaitu takaritmia yang rekuren, biasanya terjadi akibat disfungsi vertikal kiri dan dapat timbul bersamaan dengan aritmia supraventrikuler atau vertikuler. Selanjutnya yaitu diagnosis medis dan data pendukung. Pada koma terdiri dari anamnesis yang berasal dari keluarga, teman, serta pendamping. Diagnosis ini seperti keluhan terkini. Contohnya sakit kepala, depresi, kelemahan vokal, dan vertigo. Kemudian trauma terkini, penyakit medis terdahulu, contohnya diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung. Kemudian riwayat kesehatan kejiwaan, akses terhadap obat-obatan, contohnya sedatif dan psikotropika. Yang kedua, pemeriksaan fisik umum. Diagnosisnya terdiri dari tanda-tanda vital, trauma, tanda penyakit sistemik atau kronik, tanda penggunaan obat-obatan seperti bekas jarum, bau alkohol, dan yang terakhir, rigiditas nukal. Yang ketiga, pemeriksaan neurologis, yaitu respon verbal, bukaan mata, respon pupil, gerakan mata spontan, pola pernafasan, respon motorik, dan lain-lain. Yang keempat, pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah dan urin secara rutin,
Selanjutnya, diagnosis medis dan data pendukung pada shock. Yang pertama, shock hipovolemik. Pada shock ini didiagnosis ditemukan tanda berupa ketidakstabilan hemodinamik dan ditemukan adanya sumber pendarahan. Dalam diagnosa medis dari shock hipovolemik yaitu adanya hipotensi, pucat, berkeringat dingin, sianosis, kencing berkurang, oligoura, gangguan kesadaran dan sesak nafas. Yang kedua, shock kardiogenik. Shock ini timbul karena akibat gangguan fungsi sistolik dan diastolik. Gangguan fungsi sistolik mengakibatkan curah jantung menurun, sedangkan akibat gangguan fungsi diastolik mengakibatkan penurunan di paru atau sistemik. Pada shock kardiogenik secara klinis, anak terlihat pucat, lemas, badan dingin, takikardia, hipotensi, dan berkurangnya perifer, bahkan pasien tidak dapat sadar atau hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Yang ketiga, shock septik atau shock bakteronik. Terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase hiperdinamik atau shock panas, yaitu hiperventilasi, tekanan vena sentral meninggi, indeks jantung naik, alkalosis, oligoura, hipertensi, daerah akral hangat, tekanan perifer rendah, laktoasidosis. Kemudian yang kedua, fase hipodinamik, yaitu tekanan vena sentral menurun, hipotensi, curah jantung berkurang, vasokontradiksi perifer, daerah akral dingin, asam laktat meninggi, dan urin keluar secara berkurang. Yang keempat, shock neurogenik. Diagnosis medis pada shock ini yakni tekanan darah turun, nadi tidak bertambah cepat, bradikardi, sesudah pasien menjadi tidak sadar, barulah nadi bertambah cepat, pengumpulan darah di dalam arterial, kapiler, dan vena, maka kulit terasa agak hangat dan cepat berwarna kemerah. Berikutnya, prognosis terjadinya koma dan shock. Yang pertama, pada koma. Prognosis dari penurunan kesadaran tergantung pada etiologi dalamnya koma, lamanya koma, dan tanda-tanda klinis. Tidak diragukan lama yang panjang akibat hipoksis iskemik memberikan prognosis yang sangat buruk, tetapi kebanyakan anak dengan ensefalopati infeksius mempunyai prognosis yang baik. Selanjutnya, prognosis terjadinya pada shock. Yang pertama, shock hipovolemik. Pada shock hipovolemik dapat menyebabkan kematian walaupun diberikan penanganan medis. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi shock ini dan biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut atau lansia. Jika mengalami shock hipovolemik akan sulit ditangani serta disembuhkan. Shock hipovolemik biasanya tergantung dari banyaknya darah yang hilang, kecepatan penggantian cairan tubuh, kondisi kesehatan, penyakit atau luka yang menyebabkan pendarahan. Yang kedua, shock kardiogenik. Prognosis ini ditentukan oleh kelainan dasar yang mendasari timbulnya shock kardiogenik. Jika disebabkan oleh penyakit jantung bawaan, umumnya memerlukan tindakan bedah. Pada kondisi yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan kompleks seperti hypoplastic left heart syndrome, prognosis tidak bagus. Selanjutnya, terapi yang digunakan. Yang pertama, pada koma. Adanya perubahan tekanan darah yang terjadi pada pasien koma dapat dipengaruhi oleh stimulus. Stimulus ini dinamakan stimulus sensoris. Stimulus sensoris merupakan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta potensi rehabilitasi pada pasien koma. Kegiatan stimulus ini yang terjadi pada sensori penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, peraba, dan kinestesia. Di antara beberapa stimulus sensori, stimulus terhadap pendengaran yaitu dengan cara melakukan terapi musik. Terapi musik merupakan terapi yang dilakukan sebagai stimulus kepada pasien yang diharapkan akan berdampak pada pemulihan dan penyembuhan pasien. Terapi musik ini dapat memberikan manfaat seperti mengurangi stres, mengurangi nyeri, dan lain-lain. Yang kedua, terapi pada shock. Pada kondisi shock, adanya
ketidakmampuan jantung dan pembuluh darah dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh secara memadai. Adanya indikator penanganan pada pasien syok seperti perfusi dan oksigenasi secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan sel-sel secepat mungkin. Penanganan tersebut dinamakan resusitasi cairan, yaitu penanganan yang bertujuan untuk memperbaiki gangguan sirkulasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan oksigen jaringan, mengoptimalkan preload jantung, meningkatkan stroke volume atau SV, dan cardiac output atau CO yang diindikasikan sebagai responsivitas cairan. Terdapat 40 hingga 70% pasien syok yang berespon terhadap ekspansi volume cairan, sehingga idealnya sebelum pemberian cairan perlu dilakukan penilaian responsivitas cairan secara sederhana, cepat, non-invasif, murah, dan berlaku untuk